kita sudah tiba di ibadah penghujung di bulan November. Ya, kita sudah di minggu terakhir. Kita sungguh bersuka cita atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita lebih semangat lagi, lebih bersuka cita lagi di dalam menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan hari ini. Sebelum kita naikkan pujian kita, penyembahan kita, terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Terima kasih Allah Bapa kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami sudah berkumpul Bapa di rumah kami masing-masing untuk memulai kebaktian kami, doa dan pemulihan. Walaupun Bapa kami memakai media online Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua. Tahirkan ya Bapak alat-alat kami, sehingga alat yang kami pakai boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami yang mengambil bagian pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, agar kiranya acara kami dalam doa pemulihan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa atas segalanya Tuhan, kiranya hapuskan salah dan dosa kami, kiranya kami sehingga kami layak disebut menjadi anak-Mu. Kami mulai acara kebaktian kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah saudaraku yang terkasih, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian kita bahwa kita sungguh bangga punya Allah seperti Allah kita yang dahsyat dan luar biasa itu. Kita angkat pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Ayo Kak, semangat. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus.
Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang Tuhan. Kami sujud di bawah kaki-Mu. Kami rindu menyembah Engkau Allah kami yang membuat kami ada, menjadikan kami ada dan berharga di mata-Mu. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
percaya bahwa masa depan kami Tuhan sudah rancangkan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini yang bisa Tuhan izinkan kami lakukan kembali. Walaupun melalui ibadah online Tuhan, kami saling berjauhan Tuhan, tetapi hati kami, roh kami tetap satu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saudaraku semua kita yang sudah menyembah Tuhan, yang percaya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita, bersama saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersatu kita dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami, ampunkan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Suci kuduskan hati dan jiwa kami, agar kami tetap layak menaikkan doa kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk korban banjir bandang di Cianjur. Biarlah Tuhan memberkati semua korban banjir yang pada saat ini menderita. Bapa yang baik, berikan mereka kesabaran, berikan mereka juga kekuatan. Begitu juga berikan hikmat kepada pemerintahan daerah setempat agar mereka memberikan bantuan berupa sandang pangan, begitu juga obat-obatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk korban Topan Panko di Vietnam. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka semua, berikan mereka kekuatan dan kesabaran. Begitu juga berikan hikmat kepada pemerintah Vietnam agar mereka memberikan bantuan berupa sandang pangan juga, begitu juga obat-obatan. Terima kasih Bapak, kami serahkan korban banjir di Cianjur, begitu juga korban Topan di Vietnam ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pelaku kejahatan agar supaya dapat ditangkap. Banyak kali kejahatan di negara kami ini. Ada bandar narkoba, begitu juga judi, begitu juga premanisme dan begal-begal. Biarlah Tuhan Kau berkati semua aparat keamanan kami, TNI, Polri, agar mereka bisa memberantas semua kejahatan-kejahatan yang ada. Terutama Bapak, berikan mereka pelaku kejahatan itu pertobatan, sehingga mereka bersujud di kaki salib Tuhan dan mengakui segala kesalahan dan pelanggarannya, dan mereka akan menjadi pengikut-Mu yang sejati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga yang terkena COVID-19 pada saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang masih OKB di rumah sakit, begitu juga yang masih isolasi di rumah. Biarlah Tuhan juga yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Begitu juga Bapak, makanan, obat yang dimakannya, Tuhan berkati sehingga mereka akan sembuh oleh kuasa darah anak domba. Terima kasih Bapak. Inilah sebagian dari doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita hari ini? Tentu baik-baik saja ya, karena kita merasakan bagaimana Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Ini saatnya kita mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur, kemuliaan, glory hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami izin pada hari ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Engkaulah Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah kami yang sudah menciptakan kami dan segambar dengan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk itu. Kami ingin untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semuanya, sebagaimana Engkau sudah mengurapi semua tim yang ikut dalam ibadah pada hari ini. Urapan pengajaran, urapan raja, urapan nabi, urapan rasul, Engkau berikan kepada kami. Namun sebelumnya Engkau
Ampuni salah dosa kami Tuhan, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 saya bacakan untuk kita semuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hormatilah orang tua. Tadi di ayat 1 dikatakan bahwasanya kepada anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu adalah perintah Tuhan supaya semua anak menghormati orang tuanya. Jadi anak orang percaya tetap di dalam bimbingan orang tua. Anak-anak dididik di dalam Tuhan. Amsal 13 ayat 24. Supaya anak-anak itu benar-benar menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang hormat kepada orang tua, terutama hormat kepada Tuhan. Karena banyak kita lihat anak-anak di zaman sekarang ini, tidak ada lagi rasa takut kepada orang tua, tidak ada lagi rasa takut untuk melawan orang tua. Kita sering dengar di TV bahwasanya anak-anak ada yang meminta uang kepada ibunya. Ibunya tidak memberi, lalu dia bacok ibunya. Ada juga saya barusan dengar di Metro TV bahwasanya ada anak yang menghancurkan rumah orang tuanya. Karena katanya rumah itu adalah rumah orang tuanya, sedangkan tanahnya adalah miliknya. Dia meminta supaya sebagian uang dari tanah itu untuk dia. Tapi orang tuanya tidak ada uang, dan dia katakan marilah kita sama-sama tinggal di rumah ini. Dan anak itu tidak mau, kemudian dia hancurkan rumah itu sampai ibunya tidak punya rumah lagi. Ini sangat mengenaskan. Tetapi orang percaya yang dididik dalam keluarga yang percaya akan selalu mengikuti perintah Tuhan. Yang tidak menghukum anaknya, tidak menyayangi anaknya, dan anak itu harus dididik dengan keras dan jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu pakai tongkat untuk mendidik anak-anak. Disiplin dengan bijaksana harus diberikan kepada anak-anak, tapi harus dengan penuh kasih sayang. Didikan yang salah akan membawa kehancuran. Disiplin yang saleh akan membawa damai sejahtera. Kenapa kita harus memberikan disiplin yang kuat, disiplin yang baik kepada anak-anak kita? Karena Bapa yang di surga juga melakukan disiplin kepada kita semuanya. Bahwasanya kita harus disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kepada Musa juga Tuhan berkata, hai Musa, sampaikanlah ketetapan-ketetapanku dan undang-undangku kepada anak-anakmu, kepada anak dari anak-anakmu, dan kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Apabila engkau duduk, sampaikanlah ketetapan yang dari Tuhan. Apabila engkau berjalan bersama dengan anakmu, engkau juga menyampaikan ketetapan daripada Tuhan. Engkau nyatakan kebesaran Tuhan. Kalau engkau berjalan dan engkau melihat gunung, tanya kepada anakmu, siapa yang menciptakan gunung itu? Kalau dia tidak tahu, jelaskan bahwa gunung itu diciptakan oleh Tuhan. Dan semua isi bumi ini juga diciptakan oleh Tuhan. Itulah yang disuruh oleh Tuhan kepada Musa. Dan juga Tuhan mengatakan supaya bawalah firman Tuhan itu, taruh di keningmu dan taruh di lenganmu. Artinya, kemanapun kita pergi, firman Tuhan itu harus diutamakan. Begitulah disiplin yang diberikan Tuhan kepada orang tua yang harus menyampaikannya kepada anak-anaknya.
Itu adalah nomor satu dari pembicaraan kita pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang sudah besar dan sudah berumah tangga. Tadinya saya sebagai orang tua berpikir bahwasanya kalau anak-anak itu sudah dikatekisasi, kemudian kita masih terus mendidik mereka. Tapi kemudian sesudah mereka berumah tangga, saya anggap mereka itu sudah dewasa dan sudah bisa dilepas, tidak perlu lagi diajari. Tapi pada saat saya membaca kembali firman Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan ketetapanku, sampaikan undang-undangku kepada anak-anakmu, kepada anak dari anak-anakmu, berarti kepada cucu, dan kepada setiap orang yang engkau jumpai. Ketetapanku semuanya sampaikan, baik pada waktu duduk-duduk, baik pada waktu berjalan, maupun pada waktu engkau golek bersama dengan anak-anakmu. Itulah perintah Tuhan. Anak-anak yang mengikuti perintah Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang berbahagia di muka bumi. Jadi anak itu harus menghormati orang tua. Kemudian dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwasanya anak yang orang tuanya sudah tua sambil menolong, membayar dan merawat orang tua itu. Tidak hanya untuk merawatnya, tapi juga harus membiayainya. Kemudian juga menolong pada saat orang tua itu membutuhkan. Banyak kita lihat zaman sekarang ini orang yang sungguh-sungguh menolong orang tuanya. Salah satu contoh adalah seorang pengusaha kaya namanya Hermanto Tanoko. Dia pengusaha kaya. Dia selalu hormat kepada orang tuanya yang bernama Sutiksno Tanoko. Orang tuanya ini sudah berumur 90 tahun. Dia selalu menyiapkan waktu untuk menjenguk ayahnya ini. Dan diajak bermain apa yang ayahnya suka. Misalnya bermain mayung, atau barangkali permainan yang lain, atau barangkali dia bawa jalan-jalan kemana dia suka. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat pada waktu mertua saya masih hidup, mereka setiap sore datang ke rumah kami. Dan jikalau anak-anak tidak banyak pelajaran, mereka akan membawa jalan. Saya bayangkan ini adalah satu saat-saat yang indah bagi anak-anak. Jika sekarang saya tanya bagaimana perasaan kalian dulu dikawanin oleh kakek nenek kalian pergi kemana-mana, mereka bilang saat-saat bahagia mah. Kami dibawa ke kebun binatang, kami dibawa ke air mancur, kami dibawa kemana, ke tempat-tempat yang mungkin kita tidak pernah kunjungi. Bapak Ibu yang terkasih, orang tua juga melakukan yang begitu kepada anak dan cucunya. Itu juga merupakan suatu hal yang membuat kenangan yang sangat indah. Saya ingat juga kalau waktu libur saya pergi mengunjungi nenek saya di kampung, satu desa yang kecil. Kami naik angkot ke sana, dan di sana saya lihat bagaimana nenek saya bersuka cita kalau kami datang. Dia akan mengambil telur ayam yang dia pelihara, kemudian telur itu akan dibagikan kepada kami. Rasanya sungguh luar biasa ya, hubungan yang intim begitu antara nenek dengan cucu. Walaupun hanya pada saat-saat libur kami datang ke sana, dan saya sering tinggal di rumah nenek ini, di mana rumahnya itu ada 8 keluarga yang tinggal. Dan itu sangat menyenangkan sekali, karena antara satu keluarga dengan keluarga yang lain sepertinya intim sekali. Kalau nanti ada makanan, misalnya saya bawa dari tempat saya, dari Kabanjahe ke desa itu, kemudian saya bawa ke nenek ini akan masak atau ikan atau apa saja, kemudian dia akan bagi-bagi sedikit-sedikit ke semuanya. Kalau nggak cukup, hanya ke sebelahnya saja. Begitu juga kalau dibawa kue. Oleh karena itu ayah saya selalu berkata, belilah kue yang biasa saja tapi agak banyak, supaya nanti nenekmu bisa membagi-bagi kepada tetangga-tetangganya.
Maksudnya tetangga itu yang satu rumah. Satu rumah itu ada 8 keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, saya lihat bagaimana orang tua saya mengurus orang tuanya. Jadi itu merupakan contoh. Sehingga saya juga pada waktu orang tua saya sakit, saya mengurusnya sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebanyak 7 bulan saya mengurus ibu saya. Jadi saya pikir itu perlu sekali kita buat, perlu sekali kita lakukan, supaya jangan nanti ada penyesalan di dalam hidup kita. Bukan hanya kepada orang tua saya, tapi kepada ibu mertua dan bapak mertua juga. Saya lakukan hal yang sama. Kenapa? Supaya jangan ada nanti penyesalan di belakang hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita bicarakan mengenai Bapak Hermanto Tanoko yang mengurus orang tuanya dengan begitu bijaksana. Dia mengajak bercerita. Mungkin dia selalu membuat lelucon sehingga bapaknya ini akan tertawa, yang sudah berusia 90 tahun. Dan ini disiarkannya melalui video bagaimana dia pergi makan ke restoran untuk merayakan ulang tahun bapaknya ini ke 90, dan dia menyuap bapaknya ini. Coba bayangkan, seorang direksi perusahaan, pemilik perusahaan, pengusaha kaya yang melakukan demikian untuk orang tuanya. Satu contoh yang luar biasa. Kemudian saya teringat juga bagaimana anak bungsu saya yang membujuk saya, mengajak saya untuk pergi ke Korea di tahun 2015. Saya bilang, enggak usah nak, mama juga banyak tugas, dan kalaupun pergi biarlah kalian aja dengan anak-anak. Kemudian dia bilang, tidak ma, saya dulu sudah pernah janji waktu kita ke Eropa. Saya ingat, waktu itu saya katakan, nanti di satu saat, kalau aku sudah punya uang, aku akan ajak mama ke luar negeri. Waktu itu di Eropa, di satu tempat di Italia yang namanya Three Coins in the Fountain. Dan dia sebutkan itu, waktu itu dia masih SD. Dan saya katakan, janji nakku, nggak apa-apa. Kalaupun tidak dilaksanakan, tidak persoalan. Tapi akhirnya dia bilang, jalanlah kita mah. Dan saya katakan, baiklah. Terus dia sudah beli tiket, ikut tur. Tapi sehari sebelum kami berangkat, papanya kena stroke di Jakarta. Saya memang udah di Jakarta karena untuk mau berangkat ini. Dan ketika papanya stroke itu lumpuh total untuk beberapa lama. Kemudian dia katakan, Pak, kami nggak usah berangkat. Tapi kami bilang, berangkat aja lah nak, nggak apa-apa. Papa ini nggak lama lagi pun sudah baik kok. Berangkatlah kalian. Jangan kecewakan anak-anakmu. Anaknya 2, laki 1, perempuan 1. Dan mereka bilang, mama sama papa setuju, izin. Kami bilang izin. Dan memang kami merasa bersuka cita untuk mengizinkan mereka pergi. Kemudian keesokan harinya mereka pun berangkat ke bandara. Sebelumnya mereka datang untuk memberitahu kami dan mencium kami, meminta izin untuk berangkat, meminta izin dan minta didoakan. Tetapi nggak lama kemudian, kira-kira 2 jam, kami mendapat telepon. Pak, kami nggak jadi berangkat. Loh, kenapa? Apa pesawat ada halangan atau apa? Enggak Pak, nantilah. Kami sampai di rumah, nanti di rumah sakit kami cerita. Kemudian dia katakan begini, pada waktu kami di perjalanan, berempat, dia, istrinya dan 2 orang anaknya, terus kemudian dia katakan begini, kita ini pergi jalan-jalan pada saat orang tua kita sakit. Kemudian mereka berbicara berdua suami istri, apa yang sedang kita ajarkan kepada anak kita ini? Katanya, oh iya ya, kalau begitu sepertinya kita mengajarkan bahwasanya kalau orang tua itu sakit, kita boleh jalan-jalan. Oleh karena itu mereka putuskan untuk tidak jadi berangkat. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kalau kita lakukan ini, berarti kita mengajari anak kita
pada saat orang tua sakit, kita boleh jalan-jalan. Oleh karena itu mereka berunding dan mereka putuskan tidak jadi berangkat. Mula-mula pada saat diberitahu kepada anak-anak, anak-anak bilang oke Pak, nggak apa-apa. Tapi pada saat ada di bandara ketika dipanggil naik ke pesawat, sekarang keberangkatan menuju Seoul. Kemudian dia pun menangis berteriak. Tapi akhirnya dia bisa mengerti. Kata papanya begini, kamu sayang nggak sama papa? Terus anaknya bilang, sayang Pak. Jadi kalau papa sakit, kamu mau pergi ke luar negeri, kamu teruskan perjalananmu atau tidak? Anaknya bilang, ya udah pasti enggak Pak, sama nak. Papa juga sekarang orang tua papa sakit. Akhirnya mereka nggak jadi berangkat. Cuma gantinya mereka jalan ke Medan, ke Sumatera pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah contoh anak yang menghormati orang tuanya. Ada satu lagi yang ingin saya ceritakan, ada satu orang ibu yang pengerja di Sola Grazia. Setiap bulan 12, Yayasan Sola Grazia mengadakan libur karena anggotanya semuanya akan kembali ke gereja dan mengikuti kegiatan Natal di setiap gereja masing-masing. Oleh karena itu, hampir setiap hari ada kegiatan Natal di setiap gereja dan diadakan libur. Tapi karena sekarang masa pandemi, tidak diadakan liburan. Tapi saya pikir, kami berpikir pengurus, kita ajukan aja kepada pengerja apa mereka yang akan mereka ambil keputusan. Kemudian ada yang menjawab begini, saya rasa kita teruskan aja karena kegiatan di gereja juga cuma melalui Zoom. Kemudian ada satu dua yang mengatakan libur. Kemudian ada yang mengatakan begini, kita bikin aja acara Natal melalui Zoom. Setiap hari Selasa misalnya, jadi 4 kali dalam satu bulan itu. Kemudian ada satu orang ibu, dia WA ke saya, ibu saya mohon maaf, saya ingin untuk diadakan terus ibadah, tapi karena saya harus pulang ke tempat mertua saya yang jauh tinggal di desa dan tidak ada sinyal di sana, jadi saya tidak bisa memberikan pilihan yang mana. Jadi maafkan saya Bu, saya tidak bisa ikut. Kemudian saya balas, di mana desanya? Dia bilang jauh. Dan kemudian saya tanya, apakah setiap kali ke sana? Iya Bu, kami rutin ke sana. Hati saya sangat terharu mendengarkan apa yang dikatakannya, bahwasanya dia sendiri tidak muda lagi. Saya tanya, berapa usia orang tua kita itu? 90. Wow, kalau begitu apa resepnya? Dia mempunyai dapat usia sampai 90 tahun. Kemudian dia katakan, dia orang yang tekun berdoa, dia orang yang takut akan Tuhan, dan dia rajin memakan makanan yang bermanfaat. Misalnya lah, banyak makan buah, banyak makan sayur. Tapi kita bisa bayangkan kalau di desa, buahnya juga tertentu. Mungkin pisang, pepaya, mungkin ada jeruk, yang lain-lain. Tapi sudah pasti kalau apel, kalau bukan dibawa oleh anak-anaknya, di kampung saya rasa tidak ada apel. Kemudian dia katakan kelebihannya satu lagi adalah, pada waktu dia masih kuat, dia selalu bekerja fisik, berarti dia ke ladang. Dan selain itu dia selalu tersenyum. Dan saya pikir, kalau selalu tersenyum itulah yang tidak gampang. Karena kita kalau sudah lahir, bukan mukanya muka senyum, ini memang gak gitu gampang. Tapi saya rasa kita juga bisa belajar. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu contoh yang ingin saya sampaikan. Ada kaitannya nanti dengan apa yang dilakukan oleh anak bungsu saya, yaitu ada satu kakek yang sudah agak berumur juga, tapi mungkin belum 90, mungkin sekitar 70-an, tapi dia agak tremor, dan kalau makan dia agak gemetar megang piring dan memegang apa-apa. Dia tinggal di rumah anaknya, di rumah menantunya dan bersama dengan cucu-cucunya. Kemudian satu hari dia makan pakai piring, kemudian piringnya jatuh dan pecah. Dan mungkin tidak hanya satu kali, tapi mungkin ada 2-3 kali. Kemudian si menantu bilang begini, Pak, kalau pecah nanti, bagaimana kalau kita bikin aja piring Bapak itu dari kayu?
Si suami setuju, lalu mereka membuat piringnya dari kayu atau membeli, dan kemudian kalaupun jatuh itu tidak pecah lagi. Pendek cerita, orang tua ini tidak ada keberatan walaupun dibikin piringnya piring kayu. Tapi pada suatu hari waktu dia meninggal, tentu sudah pasti adalah barang peninggalan dia. Kalau uang atau emas itu pasti dibagi rata. Mungkin ada barangnya sepatu, baju, atau barangnya yang lain, sarung, kain, atau mungkin dia punya kecapi atau gitar atau suling atau yang lain. Kemudian cucunya meminta apa yang dia mau. Dan kemudian satu orang anak mengatakan, "Pak, kalau boleh aku minta piring kayu dari kakek." "Loh, untuk apa mau piring kayu itu?" Kemudian si anak mengatakan, "Nanti kalau papa sudah tua, aku akan bikin piring itu untuk papa." Itu yang dia katakan. Bapak Ibu, hati saya juga merasa sedih mendengar itu. Bahwasanya apa yang kita sudah berikan contoh, rupanya itu disimak oleh anak kita. Dan mereka tidak tahu itu baik atau buruk. Tapi dia pikir kalau diperbuat oleh orang tuanya, itu pasti semuanya baik. Oleh karena itu, mari kita orang tua, kita berikan contoh yang baik. Jangan kita katakan kepada anak kita, "Nak, jangan merokok." Tapi kita tidak pernah berhenti merokok. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwasanya kewajiban anak adalah mengurus orang tua, merawat orang tua, juga membiayai kalau dibutuhkan biaya. Tapi ada yang mengatakan itu orang Parisi dan orang Yahudi yang membuat bahwasanya ketetapan yang dibuat itu, dia katakan, bagaimana kami bisa merawat orang tua? Dana yang sudah dipersiapkan untuk itu sudah dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang kita disuruh untuk menyampaikan persembahan persepuluhan, tapi Tuhan juga memberikan perintah untuk menghormati orang tua dan mengurus orang tua. Jadi gagasan-gagasan yang seperti ini itu adalah merupakan perbuatan yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah anak yang menghormati orang tuanya. Mereka akan berbahagia di bumi dan mereka akan diberikan umur yang panjang. Marilah kita semuanya yang masih muda, yang masih ada orang tuanya, uruslah dengan baik-baik. Saya sendiri secara pribadi sudah mengurus ibu saya yang keluar masuk ICU selama 7 bulan. Juga mengurus ibu mertua, mengurus bapak mertua, mengurus bapak kandung saya sendiri. Dan saya sudah merasakan bahwasanya saya sudah menjalankan apa yang Tuhan suruh lakukan. Bagi kaum yang masih muda, hormatilah orang tua, supaya kita berbahagia di bumi dan Tuhan memberikan kepada kita umur yang panjang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pengajaran hari ini kami harus menghormati orang tua kami. Karena itulah perintah yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang sudah Engkau tentukan. Dan kami tidak akan berdalih ke sana kemari untuk melepaskan diri kami daripada kewajiban-kewajiban kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon supaya kiranya anak-anak kami juga Tuhan semua menghormati kami, supaya mereka juga berbahagia di bumi dan mereka juga diberikan umur yang panjang. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami Tuhan, tak putus-putusnya kami berdoa untuk negeri kami. Kami bela negeri kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Angkat COVID-19 ini dari negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semua yang mendengar dan yang ikut mengikuti acara ibadah ini, walaupun hanya melalui medsos. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Salam sehat.